Senjata api genggam atau pistol memiliki berbagai jenis mekanisme, mulai dari single shot, revolver, dan semi-otomatis. Pistol yang digunakan oleh militer modern saat ini umumnya memiliki mekanisme semi-otomatis. Namun, ada beberapa jenis pistol yang memiliki kemampuan full otomatis, mampu memberondongkan tembakan peluru selama picu senjata ditekan. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis pistol yang mampu menembak secara full otomatis. Pistol yang mampu menembak full otomatis kadang disebut sebagai pistol mesin. Namun, istilah pistol mesin ini kadang rancu dengan jenis senjata submachine gun. Di Jerman, submachine gun semacam MP5 disebut sebagai Maschinen Pistol. MP sendiri adalah singkatan dari Maschinen Pistol tersebut yang secara harfiah berarti pistol mesin. Bahkan di Indonesia, istilah submachine gun diartikan sebagai pistol mitraliur. Kata mitraliur bermakna senapan mesin. Jadi, pistol mitraliur juga berarti pistol mesin. Agar tidak rancu, maka yang kita bahas sebagai pistol mesin di sini adalah senjata genggam dengan konfigurasi bentuk seperti pistol pada umumnya, yakni dengan magasin berada di gagang dan laras relatif pendek. Senjata semacam Scorpion VZ51 atau MP5K tidak kita masukkan karena konfigurasinya tidak seperti pistol. Demikian juga dengan senjata semacam Micro Uzi, Mark 10 dan 11, Steyr TMP, dan MP7 juga tidak kita masukkan. Intinya, yang kita bahas adalah pistol otomatis dengan bentuk seperti ini. Sebenarnya, semua pistol semi-otomatis memiliki potensi untuk dirubah menjadi pistol mesin. Dengan modifikasi dan penambahan komponen, pistol semacam Colt M1911 bisa dirubah menjadi pistol mesin. Bahkan, untuk pistol Glock, di pasaran tersedia kit khusus untuk secara instan merubah Glock semi-otomatis menjadi full otomatis. Dengan kit yang bisa dipasang dengan mudah, Glock 17 yang aslinya semi-otomatis berubah menjadi full otomatis. Mungkin, jika ingat kasus peluru nyasar ke kaca gedung DPR tahun 2018, itu adalah akibat modifikasi Glock 17 menjadi otomatis. Penembak yang tidak terlatih kehilangan kontrol saat menembakkan senjata full auto sehingga arah tembakan nyasar ke arah atas. Tetapi yang kita bahas di sini juga bukan pistol modifikasi, melainkan pistol yang memang dari pabrikan sudah dilengkapi dengan kemampuan menembak full otomatis. Langsung saja kita mulai. Pistol yang diakui sebagai pistol mesin pertama di dunia adalah pistol Steyr Rapid Fire Pistol M1912 atau disebut juga P16. Pistol ini merupakan versi otomatis dari Steyr M1912 yang merupakan pistol semi-otomatis. M1912 dikembangkan untuk kebutuhan pasukan Austro-Hungaria dan mulai digunakan pada tahun 1912. Varian otomatisnya diadopsi tahun 1915. M1912 atau sering disingkat M12 memiliki kapasitas peluru sebanyak 8 butir. Versi otomatisnya menggunakan magasin yang lebih panjang dengan kapasitas 16 butir sehingga mendapat sebutan patron 16 atau 16 peluru. Nama ini disingkat menjadi P16. Yang unik, meskipun magasin ini berada di gagang seperti pistol pada umumnya, namun magasin ini tidak bisa dilepas. Magasin merupakan bagian kesatuan dari pistol. Peluru diisikan dari atas menggunakan klip. M1912 diproduksi dari tahun 1912 hingga 1945. Jumlah total yang diproduksi mencapai 300.000 unit. Namun, yang versi otomatis atau pistol mesin hanya diproduksi sekitar 9 ribuan.
sangat sedikit yang bertahan sampai saat ini, sehingga sangat sulit mencari video pistol M1912 versi P16 atau versi otomatis. Kemudian, ada pistol mesin buatan Uni Soviet, yakni APS atau disebut juga Stachkin Automatic Pistol. APS adalah singkatan dalam bahasa Rusia, yakni Automatichesky Pistolet Stachkina. Nama Stachkin diambil dari nama perancangnya, Igor Yakovlevich Stachkin. Pistol ini diperkenalkan dan mulai digunakan tahun 1951. Penggunanya adalah kru artileri, awak tank, dan awak pesawat terbang. APS dilengkapi dengan popor kayu untuk menjaga kestabilan saat menembak. Popor kayu ini memiliki ruang di dalamnya. Saat tidak digunakan, pistol disimpan di dalam popor kayu tersebut. Amunisi yang digunakan APS adalah amunisi Makarov kaliber 9x18 mm. Magasin pistol APS menggunakan susunan 2 baris sehingga bisa menampung 20 butir peluru. Pada tahun 1970-an dilakukan pengembangan pistol APS untuk operasi senyap. Pengembangan ini menghasilkan pistol APB yang dilengkapi dengan peredam suara dan popor lipat. Selain APS, Stachkin juga mendesain pistol mesin lainnya. Bekerja sama dengan desainer senjata lainnya, yakni Balzer dan Zinchenko, menghasilkan pistol mesin OTS-23 pada tahun 1993. OTS-23 mendapat julukan Trotik. Trotik berarti dart. Senjata ini dikenal juga sebagai SBZ yang merupakan singkatan dari nama 3 desainernya, Stachkin, Balzer, dan Zinchenko. Pistol mesin OTS-23 menggunakan amunisi kaliber 5,45 mm x 18 mm. Pistol ini sebenarnya tidak memiliki mode full otomatis, melainkan 3 round burst. Saat picu ditekan, pistol akan menembakkan rentetan 3 tembakan. Pada tahun 1996 dibuat varian OTS-33 dengan kaliber 9x18 mm. Julukan senjata ini adalah Pernax yang berarti gada. Pada tahun 1960, pabrikan senjata api Beretta dari Italia membuat pistol mesin bernama Beretta M1951R. Pistol ini berbasis pistol semi-otomatis M1951. Tambahan huruf R adalah singkatan dari Ravika yang berarti beruntun. Kadang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai rapid. Varian R ini dibuat atas permintaan dari pasukan khusus Italia. Setelah pada tahun 60-an membuat M1951R, pada tahun 1979 Beretta kembali memproduksi pistol dengan varian R atau Ravika. Berbasis pistol Beretta 92, dibuat pistol dengan mode tembakan selektif, yakni bisa single dan 3 round burst. Pistol tersebut dinamai Beretta 93R. Beretta 93R didesain untuk digunakan satuan anti-teror kepolisian Italia dan juga satuan khusus Carabinieri, yakni Gruppo di Intervento Speciale. Beretta 93R kemudian juga digunakan satuan-satuan lain di militer dan kepolisian Italia. Beretta 93R menggunakan magasin standar dengan kapasitas 15 butir peluru. Namun, bisa juga menggunakan magasin extended dengan kapasitas 35 butir. Untuk menjaga kestabilan pistol saat ditembakkan dalam mode burst, di bagian depan picu terdapat handle yang bisa dilipat. Selain itu, pistol ini juga bisa dipasangi popor lipat. Dalam film Robocop tahun 1987, Beretta 93R digunakan sebagai properti untuk membuat pistol Auto 9 yang digunakan oleh Robocop. Pistol otomatis berikutnya adalah VP70M. Pistol ini
dibuat oleh pabrik senjata Heckler & Koch dari Jerman. VP70M merupakan varian militer dari pistol VP70. Tambahan huruf M adalah singkatan dari militar yang berarti militer. Varian lain adalah VP70Z. Huruf Z adalah zivil atau sipil. VP sendiri merupakan singkatan dari Volkspistol yang secara harfiah berarti pistol rakyat. Varian M atau militer memiliki dua mode tembakan, yakni semi-otomatis dan 3-round burst. VP70M menggunakan popor khusus. Popor inilah yang memungkinkan pistol ini ditembakkan dengan mode burst. Ini karena di bagian ujung dari popor ini terdapat komponen mekanisme otomatis. Tanpa popor ini, pistol hanya akan menembak secara semi-otomatis. VP70M menggunakan amunisi kaliber 9 mm parabellum yang disimpan dalam magasin berkapasitas 18 butir. Brand pistol Glock dari Austria juga mengeluarkan varian pistol mesin dengan nama Glock 18. Glock 18 merupakan varian dari Glock 17 dengan mode tembakan selektif, yakni bisa semi-otomatis dan bisa full otomatis. Glock 18 dibuat pertama kali tahun 1986 untuk memenuhi permintaan dari Einsatz Komando Cobra, satuan tugas anti-teror dan penegakan hukum yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Austria. Karena memiliki kemampuan tembakan full otomatis, maka juga dibuat magasin dengan kapasitas yang lebih banyak. Magasin yang diperpanjang ini memiliki kapasitas hingga 33 butir. Meskipun demikian, magasin standar dengan kapasitas 15 butir juga tetap bisa digunakan. Varian dari Glock 18 adalah Glock 18C. Varian ini memiliki lubang di bagian atas slide. Lubang ini untuk memfasilitasi kompensator pada laras yang berfungsi mengurangi muzzle climb. Glock 18 dalam mode full auto memiliki kecepatan tembak teoritis 1200 tembakan per menit. Kenapa disebut teoritis? Karena jumlah tembakan ini tentu secara realnya dibatasi oleh kapasitas magasin. Itulah pistol-pistol yang memiliki kemampuan tembakan otomatis atau pistol mesin. Sampai jumpa.